Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Sekali katakan shalom. Shalom. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita, amin. Amin. Karena kita ada di tempat ini, kita mau bersukacita bersama-sama bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mengucapkan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau bersama-sama bersukacita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan Allah kita itu baik buat kita, sebab kasih setianya sungguh luar biasa. Betapa baiknya Tuhan, Engkau Tuhan, sungguh Tuhan luar biasa. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus.
Terima kasih Tuhan. Meskipun badai Tuhan datang tempat kami Tuhan, meskipun badai datang Tuhan, meskipun masalah datang Tuhan, namun satu hal yang kami tak percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan, kami mau tetap cinta kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarkan kami Tuhan membalas kebaikan-Mu dengan apa Tuhan, selain dengan pujian kami Tuhan, dengan penyembahan kami Tuhan. Terimalah penyembahan dan pujian kami ini ya Bapa. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari kita nyanyikan. Ku tetap cinta, Yesus, kami tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan
menyadari bahwa dalam hidup kami banyak menerima pemberian-pemberian. Ada pemberian dari Tuhan, ada pemberian dari manusia. Kami tahu sebesar apapun pemberian dari manusia, ada pemberian yang kami bisa balas. Tetapi ada pemberian yang kami belum bisa balas sampai hari ini. Ini pemberian manusia. Apalagi kami sadar bahwa ada pemberian dari Tuhan yang sampai kapanpun kami tidak akan bisa balas Tuhan. Karena itu biarkan kami beribadah kepada Tuhan, biarkan kami melayani kepadamu, bukan untuk membayar apa yang Kau sudah berikan. Karena sebesar apapun pemberian kami, sesungguh-sungguh apapun ibadah kami, itu tidak akan bisa membayar apa yang Kau sudah lakukan buat kami. Karena itu biarkan kami beribadah dengan hati yang penuh syukur, menyenangkan Tuhan. Dan biarkan sebentar ketika firman-Mu disampaikan, sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan, sepatah kata dari Tuhan mengubahkan, sepatah kata dari Tuhan memulihkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya Bapak Ibu, haleluya. Baik, shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom dengan antusias. Seberapa banyak di tempat ini setiap kita yang percaya bahwa di tempat ini ada sukacita surga, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, ada sukacita surga di sini. Katakan kepada kanan kiri, katakan ada sukacita surga di sini. Oke, luar biasa. Pagi hari ini saya akan mengajak setiap kita Bapak Ibu untuk membahas, untuk berbicara sesuatu hal yang menarik. Ya, ini dia Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, mungkin biasanya mbah-mbah ya, yang oma-oma, opa-opa nggak tahu istilah ini, tapi anak-anak muda saya percaya pasti tahu istilah ini ya. Apa ini? WK Bapak Ibu ya. Saya akan mengajak setiap kita untuk kita membahas WK ya. Apa itu WK? Izinkan saya menjelaskan kepada mbah-mbah, orang-orang yang lanjut usia Bapak Ibu ya. Mbah-mbah, opa-oma, baik yang di tempat ini maupun yang menonton di rumah, WK ini adalah sebuah istilah yang biasanya dipakai oleh anak-anak muda sekarang untuk menggantikan kata hahaha. Nah, jadi kita tahu WK ini artinya tertawa Bapak Ibu ya. Jadi ketawa yang ngakak banget, WK gitu. Jadi WK ini adalah sebuah versi lain dari hahaha, dari hehehe. Nah sekarang anak muda sekarang tuh muncul banyak sekali kata-kata tertawa Bapak Ibu. Ada yang WK, ada yang hahaha, ada yang cekwaks, apalah aneh, banyak sekali jenis tertawa anak muda sekarang Bapak Ibu. Wah banyak sekali, ada yang gigi, apa itu. Saya juga enggak tahu arti kata WK ini munculnya tuh dari mana gitu kan. Orang ketawa kok bisa ditulis WK. Suaranya ketawa kan gimana? Kalau hahaha kan jelas. Hahaha gitu kan. Kalau WK suaranya gimana? Kan enggak ada orang ketawa wek kan Bapak Ibu kan. Enggak ada orang ketawa wek gitu. Nah saat ini saya akan mengajak setiap kita Bapak Ibu untuk kita membicarakan, kita akan belajar bersama-sama tentang tertawa. Sama-sama katakan tertawa. Ya, sebelum saya lebih lanjut masuk, saya akan mengajak setiap kita untuk nonton video ya. Biarkan kita bersukacita bersama-sama. Mungkin ini video yang sudah pernah Bapak Ibu tonton, tapi enggak masalah, enggak apa-apa. Biarkan ini menghibur dan memberi sukacita bagi kita. Oke, yuk pasang videonya. Ya. Itu Bapak Ibu Saudara, mungkin ini video yang cukup menggelitik ya bagi setiap kita ya. Nanti yang nonton di YouTube nanti saya akan kasih linknya ya. Saya akan kasih link videonya di deskripsi, silahkan ditonton gitu. Ya kayaknya kadang-kadang kalau 17-an Karisma bagus juga ya bikin kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Lomba balap karung pakai helm ya kan, bapak-bapak mantap itu kan. Pak Agus Listio ya kan pakai karung, pakai helm gitu kan, jalan-jalan gini-gini.
Melawan Pak Agus W. Bagus itu. Melawan Mas Fion. Ya, cocok ya, tiga maut itu luar biasa kalau balapan karung ya. Pakai helm ya. Ya, mungkin setiap kita tertawa nonton ini, begitu ya Bapak Ibu. Kenapa saya tertarik untuk membahas tertawa Bapak Ibu? Next, klik. Ada sebuah penelitian yang berkata seperti ini Bapak Ibu. Semakin dewasa seseorang, semakin bertumbuh usia seseorang, semakin mudah mengalami yang namanya krisis tawa. Coba sama-sama katakan krisis tawa. Iya. Semakin tua kita, semakin bertambah usia kita, semakin kita mudah mengalami yang namanya krisis tawa. Degradasi tawa, walah istilahnya ya ampun. Krisis tawa. Next coba. Semakin tua seseorang, semakin bertambah usia seseorang, semakin lebih cepat merasa tersinggung untuk sesuatu daripada mentertawakan sesuatu. Coba dikoreksi diri sendiri Bapak Ibu ya. Dulu waktu kita kecil kita ketawa bisa sebebas-bebasnya. Kita enggak gampang tersinggung waktu kita kecil. Tapi giliran kita bertambah usia, kita lebih cepat merasa tersinggung oleh sesuatu daripada kita tertawa oleh sesuatu. Oh amin barusan ya. Wah barusan amin ya Mbak. Kita lebih mudah tersinggung untuk orang lain daripada kita tertawa untuk orang lain. Contoh. Waktu ada orang yang menghujat presiden kita misalnya Bapak Ibu ya. Kita adalah pendukungnya Pak Jokowi gitu kan. Ya sampai sekarang kita harus mendukung Pak Jokowi. Dulu waktu Pilpres misalnya. Pada dihujat tuh Pak Jokowi dia kinerjanya kurang baik bla 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 bla. Pak Jokowinya tenang-tenang saja. Tapi kitanya tersinggung ya kan Pak. Ih nggak bisa Pak Jokowi nggak kayak gitu. Kita lebih mudah tersinggung untuk orang lain daripada kita mentertawakan orang lain. Makanya saya pernah dengar istilah seperti ini Bapak Ibu. Zaman modern, zaman sekarang. Kalau mau menghancurkan orang Kristen, jangan hina Tuhannya, jangan hujat agamanya, jangan cela kitabnya, jangan. Tapi hina, hujat, dan cela pendetanya. Orang Kristen dah kebal diejek Tuhannya. Orang Kristen dah kebal diejek Alkitabnya. Diejek agamanya udah kebal. Tapi giliran diejek gembalanya, diejek pendetanya, bereaksi kita kan. Tersinggung kita. Gitu. Semakin dewasa seseorang, semakin bertambah usianya, semakin mengalami yang namanya krisis tawa. Gitu. Nah saya akan sampaikan beberapa fakta tentang tawa. Next. Nah ini ada beberapa fakta tentang tertawa. Yang pertama, katanya Bapak Ibu. Anak-anak bisa tertawa 350 kali sehari. Saya juga nggak tahu cara ngitungnya gimana, ya kan? Apakah hahaha itu 5 kali? Nggak tahu cara ngitungnya 350 itu gimana, nggak tahu ya. Pokoknya penelitiannya gitu aja bilangnya ya. Makanya anak-anak kalau cuman cilebah ya kan bisa ketawa. Padahal apa lucunya dari cilebah itu apa Bapak Ibu? Nggak ada lucu-lucunya cilebah. Gitu kan. Bisa ketawa. Mereka tertawa anak kecil. Fakta yang kedua, katanya orang dewasa biasanya tertawa belum. Orang dewasa biasanya bisa tertawa sampai 18 menit sehari. Katanya gitu. Yang nggak sekali tertawa dong. Bangun tidur, wah saatnya aku tertawa. 18 menit, 18 menit, oke. Nggak sekali dong, itu diakumulasi. Ya kan? Katanya orang dewasa itu bisa tertawa 18 menit dalam sehari. Tapi sekarang, zaman sekarang katanya rata-rata orang dewasa hanya tertawa sampai 6 menit sehari gitu. Nah ini akan kita bahas. Kenapa orang kok sulit ketawa gitu ya, ketawa. Nah fakta yang ketiga kita sudah tahu, kita sudah banyak dengar. Bahwa tertawa bisa menyehatkan tubuh ya. Alkitab juga berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lalu katanya tertawa juga bisa menguruskan badan. Penting ini. Berarti saya kurang tertawa. Silakan Anda tertawa supaya Anda kurus ya kan.
Makanya Bapak Ibu kalau melihat Bu Yuplin dan Nathan kurus-kurus. Kenapa? Karena mereka selalu tertawa. Bapak Ibu coba seharian di rumahnya Bu Yuplin. Bu Yuplin tuh tertawa sepanjang hari. Betul. Saya kalau nganter baju pakaian laundry ke Bu Yuplin, Bu ini ya Bu, iya makasih. Tertawa. Bu Yuplin sambil makan tuh juga tertawa. Muncrat. Minum tertawa. Tidur enggak. Katanya gitu. Jadi tertawa itu bisa menguruskan badan karena bisa membakar kalori katanya gitu. Ini fakta tentang tertawa. Dan biarkan pagi hari ini kita sama-sama bersuka cita ya Bapak Ibu ya. Setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu, saya akan bahas 2 poin utama saat ini. Yang pertama adalah kenapa seseorang bisa sulit tertawa. Kenapa seseorang bisa sulit untuk bersuka cita. Dan yang kedua, poin yang kedua adalah bagaimana cara memulihkan sukacita itu. Bagaimana cara memulihkan supaya kita bisa tertawa gitu ya. Yang siap katakan amin. Oke. Yang pertama, mengapa seseorang sulit tertawa? Ini saya pakai istilahnya Bapak Gembala. Yang pertama ada kategori cermin cembung. Ini saya pernah sampaikan kalau tidak salah 2 tahun yang lalu tentang cermin cembung, cermin cekung, dan cermin-cerminan gitu ya. Saya pernah sampaikan itu 2 tahun yang lalu. Tapi biarkan ini mengingatkan setiap kita lagi. Yang pertama adalah cermin cembung Bapak Ibu. Kenapa seseorang sulit tertawa? Karena dia adalah seseorang yang tipe cermin cembung. Cermin cembung itu apa? Dulu waktu kita SD kita pernah belajar ada 3 jenis cermin Bapak Ibu ya. Cermin cembung, cermin cekung, cermin datar gitu. Nah cermin cembung ini adalah cermin yang kalau kita berkaca di depannya kita terlihat lebih besar dari yang semestinya. Sekali lagi, cermin cembung adalah cermin yang kalau kita berkaca di depannya kita terlihat lebih besar dari yang semestinya. Jadi alasan pertama kenapa seseorang sulit untuk tertawa karena dia merasa dirinya lebih besar dari yang semestinya. Dengan kata lain, dia merasa superior. Bapak Ibu Saudara, banyak dari orang yang beranggapan seperti ini, orang dengan kategori cermin cembung, mereka itu menganggap bahwa tertawa adalah bagian dari merendahkan diri sendiri. Banyak dari orang yang tipe kategori cermin cembung ini menganggap bahwa kalau tertawa itu bisa mengurangi harga diri. Mungkin seorang bos berkata, aku tidak boleh terlihat tertawa ngakak di depan karyawanku. Aku tidak boleh terlihat sebegitu wahnya saat tertawa. Saya nggak boleh terlihat tertawa di depan karyawanku. Kenapa? Karena itu mengurangi harga diriku. Nanti karismaku hilang. Wibawaku sebagai bos hilang. Mungkin seorang kepala rumah tangga berkata, aku nggak akan terlihat ngakak sengakak-ngakaknya pakai WK di depan keluargaku. Kenapa? Karena nanti orang menilai aku kepala rumah tangga yang seenaknya. Aku kurang wibawa, aku kurang karisma. Mungkin ada orang yang berkata seperti itu. Ada image yang dijaga. Nanti citraku sebagai pemimpin rusak gara-gara aku ketawa terlalu ngakak. Gitu. Itu orang tipe ini Bapak Ibu. Makanya ada istilah jaim. Jaim itu apa? Jaga image. Gitu. Dulu katanya Bapak Ibu ada jokes, ada candaan bahwa ada 3 jenis tertawa. Dulu katanya gitu. Ketawanya para bangsawan. Katanya. Nah, gitu katanya ketawanya para bangsawan Bapak Ibu. Jadi kalau orang bangsawan tuh ketawanya. Iya kan gitu kan. Gitu. Lalu kalau itu pedagang katanya gitu. Tapi kalau wah budak itu budak. Ketawanya para budak. Katanya gitu. Sampai ngakak wah. Itu budak, fix budak. Fix. Ada juga katanya gaya bersin. Nah gitu. Katanya kalau orang bersin, orang kaya kalau bersin itu iya gitu. Kalau orang kaya gitu katanya Bapak Ibu, kalau bersin itu harus dijaga
gitu kan. Kalau orang miskin, waswang gitu kan. Waswang gitu kan. Itu katanya orang miskin kalau ketawa, kalau bersin tuh kayak gitu. Ada image yang dijaga Bapak Ibu gitu. Orang jenis ini adalah orang yang menjaga image-nya. Saya percaya gini Bapak Ibu, tidak ada anak yang lahir dengan pemahaman bahwa aku harus menjaga image-ku. Aku tidak boleh tertawa lepas karena aku harus menjaga image-ku. Tidak ada anak kecil yang berpikir seperti itu. Betul ya Bapak Ibu? Pemikiran itu muncul setelah kita menjadi dewasa. Nah, ada apa di antara waktu masih kecil dengan setelah dewasa ini, ada apa yang terjadi? Gitu. Walaupun anak ini adalah anak presiden, walaupun anak ini adalah anak raja, kalau mau ketawa ya udah ketawa aja, bodoh amat. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia tidak menganggap bahwa kedudukannya, bahwa image-nya adalah sebuah hal yang perlu dipertahankan. Aku mau ketawa ya bebas, sebebas-bebasku aja. Bodoh amat aku mau ketawa. Aku mau anak raja kayak aku mau anak presiden, maka kalau mau ketawa ya ketawa aja. Gitu. Karena dia tidak menjaga image-nya. Untuk orang-orang Bapak Ibu Saudara yang saat ini merasa bahwa oh itu aku banget sih. Pesannya adalah coba rendah hati Bapak Ibu dan kalahkan gengsi. Coba tertawa seperti Yesus tertawa. Mungkin Bapak Ibu mikir, emang ada ayatnya Yesus tertawa di Alkitab? Bapak Ibu kalau cari ayatnya dari Matius sampai Wahyu, Bapak Ibu tidak akan ketemu ayat yang spesifik menjelaskan bahwa Yesus tertawa. Tapi di Matius 19 Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Saya percaya anak-anak hanya mau datang, inisiatif datang dengan sukarela datang kepada Yesus. Karena Yesus ini bukan orang yang jaim, bukan orang yang jaga image. Ya, dia mengajar pun pasti ada tertawanya, ada guyonnya. Yesus tidak mungkin suram mukanya Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Wah, anak-anak gak mau gitu. Yesus itu pasti orangnya wah ceria, makanya anak-anak suka. Di bagian Alkitab yang lain dikatakan Tuhan Yesus itu manusia sama seperti kita. Artinya Tuhan Yesus juga merasakan sedih, Tuhan merasakan marah, Tuhan merasakan sakit. Artinya pun Tuhan Yesus juga tertawa sama seperti kita. Yang mengerti katakan amin. Tuhan Yesus bukan sosok yang jaim. Tuhan Yesus adalah pribadi yang berwibawa. Tuhan Yesus adalah pribadi yang punya karisma. Dia raja segala raja. Walaupun dia punya wibawa, walaupun dia punya karisma, dia tetap tertawa. Gitu Bapak Ibu. Jadi tertawalah sama seperti Yesus tertawa. Walaupun secara dalamnya kita, aduh nanti aku dinilai gimana ya kalau aku tertawa. Kalahkan rasa gengsi itu Bapak Ibu dengan rendah hati. Kalau mau tertawa lepaskan saja, lepaskan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, kenapa seseorang sulit untuk tertawa? Ya, kalau tadi cermin cembung Bapak Ibu, sekarang yang kedua adalah cermin cekung. Kebalikannya, cermin cekung adalah sebuah cermin yang kalau kita berkaca di depannya kita terlihat lebih kecil dari yang semestinya. Kebalikannya sama yang tadi ya. Lagi katakan ya, cermin cekung adalah cermin yang kalau kita berkaca di depannya kita terlihat lebih kecil dari yang semestinya. Kenapa seseorang sulit tertawa? Karena dia merasa dirinya lebih kecil dari yang semestinya. Dengan kata lain dia merasa inferior. Saya kemarin hampir salah tulis Bapak Ibu. Cermin cekung dalam kurung interior. Saya nulisnya gitu. Waduh kok jadi kayak mebel kan. Kursi-kursi gitu. Bukan interior, inferior ya. Orang jenis ini banyak yang terlalu terfokus dengan apa yang mereka tidak miliki Bapak Ibu. Mereka yang di jenis ini mereka beranggapan bahwa untuk tertawa harus memiliki ini dan itu. Harus memiliki ini dan itu, ini dan itu. Wah Kak Vion, aku gak bisa tertawa. Bagaimana aku bisa sukacita, bagaimana aku bisa berbahagia. Aku lahir dan aku tumbuh di keluarga yang hancur.
Papa mamaku berantakan, papa mamaku berantem, terus gimana caranya aku bisa bersuka cita? Mungkin ada yang cerita sama Pak Gembala, keluarga saya sudah ada di ambang kehancuran, Pak. Bagaimana saya bisa suka cita, Pak? Bagaimana saya bisa berbahagia, Pak? Ada yang curhat sama Bu Gembala mungkin. Bu Gembala, saya usaha ini gagal, saya usaha itu gagal, saya usaha ini lagi gagal. Ekonomi saya hancur, Bu. Gimana saya bisa suka cita, Bu? Bisnis saya berantakan, Bu. Bapak Ibu Saudara, tertawa itu gratis. Sama-sama katakan, tertawa itu gratis. Ya, untuk Bapak Ibu Saudara yang nonton di YouTube boleh komen ke tulisan tertawa itu gratis ya. Tertawa itu enggak butuh sesuatu dulu. Coba next. Next, ya. Kalau kita berpikir Bapak Ibu bahwa sumber bahagia kita, sumber tertawa kita, sumber sukacita adalah kekayaan, maka Anthony Bourdain dia tidak akan mati bunuh diri. Siapa Anthony Bourdain ini Bapak Ibu? Dia ini adalah seorang chef, seorang koki yang kayane minta ampun Bapak Ibu. Rumahnya temboknya putih semua Bapak Ibu ya kan, tembok-tembok orang kaya kan putih-putih ya biasanya kan. Putih semua, kaya raya Bapak Ibu. Pekerjaannya dia adalah dia diminta oleh salah satu stasiun TV untuk keliling dunia, datang ke restoran-restoran dan hotel-hotel bintang 5. Tugasnya dia, pekerjaannya dia adalah dia datang, lalu dia mencicipi makanan dari restoran dan hotel itu, dicicipin. Kalau nggak enak, dia disuruh marah. Pokoknya kalau nggak enak, kamu nanti marah ya ke restorannya ya. Itu pekerjaannya dia. Tapi nanti kalau enak, nanti kamu sampaikan hadiah ini kepada mereka. Pekerjaannya hanya itu. Diminta oleh salah satu stasiun TV untuk keliling dunia, muter-muter. Kaya raya, pekerjaannya hanya untuk makan dan marah. Itu pekerjaannya. Kurang enak apa Bapak Ibu? Nathan tertarik? Tertarik. Ya. Hanya makan-makan dan marah. Waduh, enak banget. Kaya sekali dia, kaya. Tapi dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Artinya, dia tidak dapatkan sukacita dari kekayaannya dia. Kalau kita berpikir bahwa sumber kekayaan kita adalah pengakuan dari orang lain, coba next. Maka Robin Williams dia tidak akan mati bunuh diri. Bapak Ibu ada yang tahu Robin Williams? Robin Williams ini adalah salah satu komedian di dunia. Dia dianggap sebagai komedian yang paling lucu di dunia. Dia dianggap, dia punya gelar itu disematkan di dalam namanya. Robin Williams adalah komedian paling lucu di dunia. Dia datang ke satu komunitas, dia ngomong lucu. Dia datang ke satu komunitas, dia ngomong lucu. Dia diterima di mana-mana. Di komunitas manapun dia diterima. Wah lucu nih, asik. Tapi dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Artinya pengakuan dari orang lain terhadap dia enggak kasih dia sukacita. Enggak memberikan dampak sukacita kepada dia. Kalau kita berpikir bahwa sumber sukacita kita adalah usaha yang sukses, kalau bisnisku lancar-lancar, klik next. Maka Kurt Cobain, dia seorang penyanyi yang pada masanya dia terkenalnya, lagi masa jaya-jayanya, lagi masa naik daunnya, dia bunuh diri. Artinya dia tidak menemukan sukacita dari kesuksesannya, popularitasnya. Sumber sukacita kita bukan seperti itu Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di Matius 5, atau kita buka saja deh, kita buka. Nggak usah Alkitab elektroniknya nggak usah, karena kita hanya akan cepat saja. Coba Bapak Ibu yang bawa Alkitab buka Matius 5. Ini adalah ayat yang terkenal ya. Matius 5, Bapak Ibu coba lihat. Matius 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Di situ ada judul perikop yang terkenal. Judulnya adalah ucapan bahagia. Nah, di situ Yesus menyampaikan 10 kali ucapan berbahagia. Coba nanti Bapak Ibu perhatikan ya. Ada 10 kali Yesus berkata berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Dan 5 di antara 10 ucapan berbahagia adalah keadaan di mana keadaan itu tidak enak Bapak Ibu. Keadaan yang sangat sulit. Perhatikan ayat yang ketiga.
Berbahagialah orang yang miskin. Dalam terjemahan lain dikatakan berbahagialah orang yang tidak berdaya. Ayat 4 dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita, itu keadaan yang tidak enak. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya. Ayat 11, berbahagialah orang yang kalau kamu dicela dan kamu dianiaya. Itu adalah keadaan yang tidak enak. Adalah keadaan yang menyiksa. Tapi Yesus katakan berbahagialah. Bapak Ibu Saudara, 5 di antara ucapan berbahagialah adalah keadaan di mana itu tidak enak. Sama sekali tidak enak. Bapak Ibu, saya mau katakan seperti ini. Kalau Anda punya 100 alasan untuk Anda meratapi masalah Anda, kalau Anda punya 100 alasan untuk menangisi diri sendiri, mengasihani diri sendiri, saya akan kasih Anda 1000 alasan untuk Anda tertawa. Kalau Anda punya 1000 alasan untuk Anda menangisi, oh hidupku, ya ampun. Kalau Anda punya 1000 alasan untuk Anda menangisi diri Anda, saya akan kasih Anda 10.000 alasan untuk Anda tertawa. Yang setuju katakan amin. Tidak ada alasan untuk tidak berbahagia Bapak Ibu. Yesus sendiri yang mengatakan di Matius 5, berbahagialah orang, berbahagialah, berbahagialah. Coba yang di tempat ini Bapak Ibu boleh lambaikan tangannya, saya ingin lihat tangan-tangan Bapak Ibu Saudara. Ya. Tangannya coba boleh taruh di dada Bapak Ibu. Coba ikuti saya ya Bapak Ibu ya. Ikuti saya, ikuti perkataan saya. Yang di rumah juga boleh taruh tangannya di dada, lalu ikuti saya. Sama-sama setelah saya ikuti. Saya harus bahagia karena Tuhan mengasihi saya. Saya harus bahagia, keluarga rohani mengasihi saya. Saya harus bahagia karena keberadaan saya. Saya harus bersukacita karena ada anugerah Tuhan dalam hidup saya. Saya harus bersukacita bukan karena saya tidak punya masalah, tapi karena saya punya Kristus dalam saya. Saya harus bersukacita karena ada Roh Kudus di dalam saya. Boleh kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu Saudara. Yes. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda punya 100 alasan untuk Anda merenungi nasib, saya akan kasih Anda 1000 alasan untuk Anda bersukacita. Bersukacita. Gitu. Yang setuju katakan amin. Amin. Next ya. Ya, ini tema tahunan kita ya, berjalan dalam hikmat. Dan saya mau katakan seperti ini, orang yang berjalan dalam hikmat adalah mereka yang bercermin di cermin datar. Artinya mereka memandang dirinya itu seperti yang semestinya. Mereka memandang dirinya sama seperti cara Tuhan memandang dirinya. Tuhan bilang engkau dan saya berharga, maka pandang itu. Tuhan berkata engkau mulia, maka pandang itu. Tuhan berkata aku mengasihimu, maka pandang itu. Jadi datar seperti cara Tuhan memandang, itu yang kita pikirkan. Orang yang berjalan dalam hikmat adalah orang yang berkaca di cermin datar, gitu. Jadi kalau tidak perlu merasa terlalu besar dari yang semestinya, nggak usah terlalu merasa lebih kecil dari yang semestinya, berkacalah di cermin datar. Lihat dirimu sama seperti cara Tuhan melihat, gitu. Ya setuju katakan amin, amin. Oke, saya akan masuk ke poin yang kedua, yaitu bagaimana cara untuk memulihkan sukacita, ya. Yang pertama ada 2. Yang pertama sama-sama katakan hadir dalam hadirat Tuhan. 1, 2, 3. Yuk kita baca sama-sama Mazmur 16 ayat 11. Baca depan yang terlihat boleh dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat. Ya. Amin Bapak Ibu. Kata di hadapanmu ada sukacita di dalam bahasa Inggris dipakai in thy presence, di dalam hadiratnya fullness of joy, penuh dengan sukacita. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, hadirat Tuhan itu ada di mana sih? Mungkin ada orang yang bilang, waduh di masa COVID seperti ini gereja tuh tutup, banyak yang tutup.
Banyak sekali yang tidak ibadah. Saya ubah paradigmanya Bapak Ibu ya. Gereja bukan tutup, tapi gereja buka cabang lebih banyak. Gereja bukan tutup di masa seperti ini. Banyak gereja yang tidak menjalankan ibadah. Bukan mereka tutup, enggak. Tapi gereja lagi buka cabang di mana-mana. Di rumah-rumah, itu gereja. Untuk Bapak Ibu Saudara yang nonton di YouTube, engkau ada di dalam gereja saat ini. Gereja ada di mana-mana. Nah, hadirat Tuhan ada di mana sih Bapak Ibu? Ada di mana-mana. Saya punya definisi khusus tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu sebenarnya definisinya apa sih? Coba next, klik. Saya lebih suka ini dalam bahasa Inggris karena permainan katanya lebih bagus. Presence of God is if we being present in His presence. Ya. Bahasa Indonesianya gini. Hadirat Tuhan itu adalah waktu kita hadir sepenuhnya di dalam hadiratnya. Kita bisa ada di satu tempat, tapi kita tidak hadir di situ. Ini saya beri gambarannya. Kita bisa ada di gereja, tapi kita tidak hadir di gereja. Kita ada di gereja, tapi kita hadir di pekerjaan kita. Kita hadir di masalah kita. Kita hadir di rumah tangga kita. Kita ada di sini, tapi belum tentu kita hadir di sini. Nah, hadirat Tuhan itu adalah waktu kita hadir sepenuhnya di dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya sekedar ada. Bapak Ibu, saya mau sampaikan seperti ini. Tidak cukupkah Tuhan kasih kita 6 kali 24 jam untuk buka sosial media kita? Tidak cukupkah Tuhan kasih 6 kali 24 jam untuk kita ngurusin pekerjaan kita? Tidak cukupkah Tuhan kasih kita 6 kali 24 jam untuk ngecek notif di WA? Yang Tuhan mau adalah waktu kita datang di sini, kita ada di sini, kita pun hadir di sini. Gitu. Presence of God is if we being present in His presence. Makanya adalah aneh Bapak Ibu, adalah aneh kalau ada orang Kristen berkata, aku setiap minggu datang ke gereja, aku persekutuan ini datang, tapi hidupnya tidak penuh sukacita. Aneh. Kenapa? Karena ayat tadi berkata, di dalam hadirat Tuhan, waktu kita hadir di dalam hadirat Tuhan, maka ada sukacita di situ. Makanya waktu kita datang ke gereja adalah aneh Bapak Ibu. Kita datang ke gereja tapi pulang-pulang kita tidak sukacita. Artinya kita ada di gereja tapi kita tidak hadir di gereja. Gitu. Nah, saya berdoa saat ini untuk setiap kita yang ada di tempat ini, yang hadir maupun yang menonton. Engkau ada di hadirat Tuhan. Engkau hadir di hadirat Tuhan. Maka biarkan impartasi sukacita surga itu mengalir. Yang setuju katakan amin sekali lagi. Ya. Next. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi syarat untuk bersukacita adalah di dalam Tuhan. Kalau kita berpikir sumber sukacita kita adalah kekayaan, sumber sukacita kita adalah kekayaan, waktu kekayaan itu habis, maka sukacita kita habis. Kalau kita berpikir bahwa sumber sukacita kita adalah keluarga kita, anak kita, nanti keluarga ada masalah, maka sukacita kita juga habis. Tapi sumber sukacita kita itu harusnya adalah di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan pernah habis. Tuhan tidak akan mati lagi. Enggak. Jadi sumber sukacita kita akan selalu utuh kalau sumber sukacita kita adalah Tuhan. Amin. Sekali lagi, syarat sukacita adalah di dalam Tuhan. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus Bapak Ibu di dalam penjara. Dia tulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dia ada di penjara, tapi dia hadir di hadirat Tuhan. Wih, dahsyat ya. Bukan berarti dia tidak ada masalah lalu dia bersukacita. Faktanya dia lagi dari penjara Bapak Ibu. Kita tahu Rasul Paulus dia memberi teladan bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat perilaku. OBS tadi malam, ya yang dengar pasti tahu ya. OBS tadi malam. Jadi Rasul Paulus bukan berkata, bersukacitalah senantiasa jemaat Filipi. Bukan berarti dia tidak bersukacita, dia sudah melakukannya itu, dia sudah praktek gitu. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bersukacitalah. Next, yang kedua.
Bagaimana cara memulihkan sukacita? Yang pertama tadi hadir di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua dengar Tuhan bicara. Sama-sama katakan dengar Tuhan bicara. Ya, kita baca Yohanes 15 ayat 11. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu. Ya. Artinya gini, semuanya itu harus Yesus katakan supaya sukacitamu penuh. Artinya sukacita itu penuh waktu Yesus ngomong, waktu Tuhan bicara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bicara lewat apa sih? Tuhan bisa bicara lewat hamba Tuhan? Betul. Tuhan bisa bicara lewat Bapak Gembala waktu sampaikan khotbah di sini? Betul. Tuhan bisa bicara waktu kita berdoa, lalu kita dengar suara audible gitu, Tuhan berbicara, bisa? Betul. Tapi jangan pernah sempitkan, jangan pernah memaksa idealisme kita bahwa Tuhan hanya berbicara lewat itu. Enggak. Tuhan bisa pakai banyak media untuk berbicara. Bapak-bapak, Tuhan bisa bicara lewat istrimu, Pak. Ibu-ibu, Tuhan bisa bicara lewat suamimu, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang orang tua, sadari Tuhan juga bisa bicara lewat anakmu, Bu, Pak. Anak-anak, Tuhan bisa bicara lewat orang tuamu. Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa, anak-anak muda, kita nggak tahu. Tuhan bicara bisa lewat orang tuamu. Tuhan bisa mengarahkan engkau, kamu harus begini. Tuhan bisa bicara lewat orang tuamu. Bahkan di dalam Alkitab ada sebuah media yang Tuhan pakai untuk bicara kepada salah satu orang, yaitu Bileam. Tuhan bicara lewat keledai Bapak Ibu, keledai. Hewan keledai. Pak, saya mau katakan gini Bapak-bapak. Walaupun kalau Anda menyesali menikahi istri Anda, saya percaya istri Anda jauh lebih cantik dari keledai. Ibu-ibu juga gitu. Kalau Anda mulai menyesali menikahi suami Anda, percayalah dia jauh lebih ganteng daripada keledai. Kalau Tuhan bisa bicara lewat keledai, Tuhan juga bisa bicara lewat suamimu, Bu. Bisa bicara juga lewat istrimu, Pak. Gitu. Yang percaya katakan amin. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk bicara. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk bicara. Dan waktu kita dengar Tuhan bicara, maka sukacita itu mengalir. Yang parah adalah waktu kita ada di hadirat Tuhan, ada di hadirat Tuhan tapi nggak hadir, lalu kita nggak dengar Tuhan bicara. Dari mana sumber sukacita kita? Gitu kan? Alangkah lebih lengkapnya kalau kita ada di hadirat Tuhan, kita hadir di dalam hadirat Tuhan, kita dengar Tuhan bicara. Oh, sumber sukacita kita penuh. Kita penuh dengan sukacita. Akhir kata saya tutup dengan kata-kata yang tadi saya ucapkan. Next, klik. Kalau ada 100 alasan untuk berduka cita, maka ada 1000 alasan untuk bersukacita. Amin. Boleh baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kalau ada 100 alasan untuk berduka cita, maka ada 1000 alasan. Yang percaya katakan amin. Amin. Amin firman Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, saya rindu untuk setiap kita. Saya ingin berdoa untuk setiap kita Bapak Ibu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang menonton di rumah. Biarkan kalau ada hati-hati yang terluka, kalau ada di tempat ini dan yang menonton di rumah merasa bahwa dirinya ini cermin cembung dan cermin cekung, saya percaya di dalam hadirat Tuhan engkau bisa dipulihkan. Percayalah. Tuhan rindu anak-anaknya itu menerima sukacita yang penuh. Tuhan gak mau kita penuh dengan masalah yang membuat kita jadi suram. Tuhan gak mau seperti itu. Saya yakin dan percaya Roh Kudus rindu engkau bersukacita. Roh Kudus rindu engkau bisa tertawa dengan bebas. Karena di surga itu penuh dengan sukacita. Surga itu penuh dengan tawa dan sukacita. Dan saya percaya waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bisa dipulihkan. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami tahu engkau berbicara di tempat ini. Bukan hanya sekedar dari mulut hamba-Mu, tapi engkau berbicara dari hati ke hati kepada umat-umat Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang menonton di rumah.
Roh Kudus, kami tahu Engkau adalah Allah Tuhan, sumber sukacita kami. Dan biarkan saat kami hadir di dalam hadirat Tuhan, saat kami dengar suara Tuhan, sukacita kami penuh. Hamba-Mu melepaskan impartasi sukacita yang dari surga kepada umat-umat Tuhan. Dan biarkan setiap kami pulang dalam keadaan yang berbeda dengan saat kami datang. Kami penuh dengan sukacita walaupun kami punya masalah, walaupun kami punya pergumulan. Tapi kami percaya Roh Tuhan yang memenuhi hidup kami, membuat kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapak, berkati setiap umat-umat-Mu dengan sukacita yang daripada surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Dari tempat dudukmu katakan, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu aku percaya kepadamu. Tiada yang mustahil. Haleluya. Tiada yang sukar di hadapanmu. Sebab itu ku percaya padamu. Bapak Ibu, saya nggak janji dengan Vion, minggu depan saya akan khotbah apa yang membuat Yesus bersuka cita. Ketika minggu lalu kita sudah melihat apa yang membuat Yesus berduka cita, itu adalah kedegilan. Dan kedegilan adalah sikap hati. Bapak Ibu, kadang-kadang sikap hati kita membuat kita tidak bisa tertawa. Padahal tertawa adalah sebuah berkat sorgawi. Tertawa adalah sesuatu yang rohani. Tuhan ciptakan kita sense of humor. Tuhan ciptakan kita punya jiwa yang bisa melihat hal-hal yang lucu, yang aneh. Dan tertawa itu obat, kata Alkitab. Tetapi kadang-kadang kita menolak obat yang sudah disediakan oleh Tuhan hanya karena kita melihat masalah, hanya karena ada sikap hati. Dan biarkan, mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan pulang dengan sukacita. Dan sukacitamu bisa berbentuk air mata yang menetes. Sukacitamu mungkin tidak dalam bentuk tertawa, tetapi dalam bentuk air mata yang keluar karena Tuhan menjamah hidupmu. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembahmu. Jangan lewatkan sukacita ini. Ada berkat Tuhan bagi hari ini. Semangat yang lemah disingkirkan dalam nama Yesus. Kami rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan.
Sebelum engkau terima berkat Tuhan, satu permintaan saya pagi hari ini, tinggalkan masalahmu di ruangan ini. Tinggalkan kesedihanmu di ruangan ini. Biarkan itu jadi bagian Tuhan. Jangan bawa pulang lagi kesedihanmu. Jangan bawa pulang lagi persoalanmu. Tinggalkan di sini. Di luar sana orang butuh kekuatan. Dan biarkan dia melihat damai sejahtera di dalam hidup kita. Biarkan mereka melihat ada hal yang berbeda dalam hidup orang-orang percaya. Tuhan, kami taruh kesedihan kami, masalah kami. Kami taruh pergumulan kami di ruangan ini. Kami tinggal dalam nama Yesus. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan bahagia. Kami pulang dengan kelegaan. Kami pulang dengan semangat yang baru. Tuhan, kami akan kuatkan dunia. Kami akan kuatkan orang-orang. Kami akan hiburkan mereka yang lemah. Kami akan bangkitkan mereka yang berputus asa. Dan biarkan pengharapan kami hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang terimalah perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Terimalah keberhasilan yang maksimal. Terimalah keberuntungan yang ajaib. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus memulihkan, menjaga, memelihara tubuh, jiwa dan rohmu tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali.